Hai para anonim, sudah siap dengan diskusi kita hari ini? Gua sebelumnya mau minta maaf nih, karena udah lama nggak upload video. Ya mungkin beberapa dari kalian nungguin video gua, tapi kali ini mudah-mudahan gua akan upload video secara rajin, biar kalian bisa dapat update terbaru mengenai informasi dunia cyber di luar sana. Nah, pada momen ini gua mau membahas sebuah tips yang berguna banget untuk kalian agar terhindar dari peretasan data histori email. Karena beberapa hacker bisa aja mencuri data kalian lewat histori email yang ada. Tapi sebelum videonya kita mulai, silahkan buat kalian yang belum join di dalam persekutuan ini untuk klik tombol subscribe dan loncengnya dalam 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih udah klik tombol subscribe. Sekarang ayo kita eksekusi. Kalian pasti pakai email kan untuk berkomunikasi atau sekedar sebagai alat login akun-akun yang kalian punya. Nah, surat elektronik atau email merupakan salah satu media komunikasi yang paling populer digunakan hampir semua orang. Belum lagi, mayoritas platform akan membutuhkan email sebagai syarat membuat akun maupun login. Nah, karena email ini kadang digunakan secara masif, jadi membuat para pengguna itu sedikit lalai untuk menjaga keamanan akunnya. Nah, kelalaian ini bisa menjadi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan serangan cyber. Salah satu resiko yang akan terjadi adalah serangan Business Email Compromise atau disingkat BEC. BEC sendiri merupakan sebuah tindak kriminal yang memanfaatkan celah kerentanan dari sebuah surat elektronik. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir celah kerentanan yang ada di email. Salah satunya adalah dengan segera menghapus email yang berisi informasi sensitif. Nah, informasi sensitif yang dimaksud itu seperti apa sih? Yang pertama adalah data autentikasi. Saat kalian melakukan login ke sebuah layanan, biasanya dibutuhkan proses verifikasi untuk memvalidasi bahwa si pemilik akun ini adalah orang yang asli dan bukan bot atau seorang hacker yang menyamar. Nah, biasanya pihak layanan ini mengirimkan data autentikasi untuk melanjutkan proses verifikasi. Data autentikasi ini bentuknya bisa berupa kode atau tautan. Nah, data inilah yang sebaiknya segera dihapus, biar nggak jadi celah yang bisa dimanfaatkan peretas. Untuk selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah email notifikasi layanan online. Kalian pernah nggak memperoleh berbagai bentuk notifikasi layanan online seperti konfirmasi pendaftaran, tautan pengaturan ulang kata sandi, atau notifikasi kebijakan privasi? Berbagai notifikasi inilah yang bisa menjadi petunjuk hacker untuk mengetahui layanan apa aja sih yang kalian gunakan. Dari situ si hacker bisa memanfaatkan celah untuk menyelinap ke kotak masuk, lalu meminta perubahan kata sandi dan mengakses layanan secara ilegal. Maka dari itu segera hapus jenis pesan email seperti ini untuk menghindari berbagai tindak kriminal yang nggak diinginkan. Ya ibaratnya mirip-mirip phishing email ya. Dan untuk selanjutnya adalah scan data pribadi. Kalian pasti pernah kan mengirimkan data pribadi seperti scan KTP, paspor, ijazah, dokumen pajak, atau informasi sejenis lainnya ke alamat email kedua atau alamat email yang lain. Sebaiknya kalian tuh segera menghapus seluruh jenis pesan yang berisi berbagai dokumen pribadi tadi untuk menghindari berbagai tindak kriminal yang nggak diinginkan. Karena kalau hacker udah punya data pribadi kalian, itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan kontrol akses ke dalam akun media sosial atau akun apapun yang kalian miliki. Selanjutnya adalah dokumen perusahaan. Bagi banyak pengguna, mengirim berbagai dokumen internal perusahaan melalui email merupakan hal yang lumrah. Namun, siapa sangka dokumen-dokumen ini dapat menjadi sasaran empuk para hacker. Contohnya aja yang paling umum adalah ketika mengirim sebuah laporan keuangan. Laporan tersebut memungkinkan hacker untuk menemukan identitas pengguna dan menjadi awal sebuah serangan BEC. Hacker pun dapat mengetahui berbagai informasi perusahaan seperti mitra, kontraktor, dan hal-hal lainnya yang mempermudah untuk melancarkan aksi selanjutnya. Kalau kalian seorang karyawan atau seorang pekerja dari perusahaan, penting banget untuk segera menghapus berbagai email, data-data perusahaan yang masuk pada kontak masuk, dan hindari untuk melakukan pengiriman pesan tanpa enkripsi. Dan yang terakhir adalah dokumen pribadi.
Dokumen pribadi seperti CV, resume, formulir pendaftaran, dan sebagainya yang masuk pada kotak masuk email juga sebaiknya dihapus agar kalian terhindar dari berbagai tindakan kejahatan yang nggak diinginkan. Ada baiknya kalian tuh menghapus berbagai informasi yang sekiranya menjadi petunjuk bagi para hacker, termasuk yang ada di folder terkirim dan juga terhapus. Jika kalian mengirimkan pesan yang cukup sensitif untuk kepentingan pekerjaan, sebaiknya menggunakan enkripsi untuk menghindari berbagai hal yang nggak diinginkan. Agar lebih aman, kalian juga bisa menggunakan autentikasi 2 faktor, yang bisa menjadi fitur keamanan ekstra yang dapat memastikan orang yang masuk pada akun tersebut adalah orang yang asli. Dan kalian juga bisa menyimpan kata sandi atau dokumen pada aplikasi pengelola password seperti Kaspersky Password Manager, LastPass, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir, kalian harus benar-benar menyaring pesan masuk dengan hati-hati. Kalau memang memungkinkan, kalian bisa menggunakan software keamanan khusus. Mulai sekarang, kalian harus hati-hati ya kalau menyimpan apapun di dalam email, biar terhindar dari berbagai kejahatan yang akan terjadi. Nah, kalau kalian punya tips lain nggak untuk mengamankan data kalian yang ada di email? Nah, pembahasan kita kali ini udah selesai. Sekarang giliran kalian untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like, serta tombol loncengnya, agar kalian selalu dapat notifikasi channel kita ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.